Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang teknik pembuatan sediaan steril. Jadi yang ingin dicapai di dalam pembelajaran ini adalah tentang bagaimana menerapkan pembuatan sediaan obat steril agar anak-anak bisa memahami bagaimana cara pembuatan sediaan steril tersebut. Untuk mempelajari yang berikutnya, kita nanti akan membahas dahulu tentang pendahuluannya, yaitu definisi apa itu steril. Kemudian kita juga akan membahas tentang cara-cara sterilisasi, bagaimana cara melakukan pekerjaan sterilisasi. Kemudian juga apa jenis sediaan dari steril, steril yang untuk mata, injeksi, intravena atau disebut juga infundabilia, dan cairan irigasi. Kemudian kita akan mempelajari tentang membuat sediaan steril, di antaranya adalah obat tetes mata dan larutan injeksi. Jadi untuk pembelajaran berikutnya ini adalah hal-hal yang ingin dicapai dari bab tentang steril ini. Baik, kita mulai. Steril. Steril adalah keadaan bebas dari mikroba hidup, baik patogen maupun tidak patogen, baik berbentuk vegetatif maupun spora. Nah, jadi itulah definisi dari steril. Kita juga harus membedakan antara definisi sterilisasi dan sanitasi. Kalau sterilisasi adalah suatu proses membuat ruangan atau benda menjadi steril. Sedangkan sanitasi adalah suatu proses untuk membuat lingkungan menjadi sehat. Jadi antara steril, sterilisasi, sanitasi ini saling berkaitan. Sterilisasi adalah proses dari membuat sesuatunya menjadi steril, entah itu ruangan ataupun bahan menjadi steril. Itu disebut sterilisasi. Sedangkan ruangan yang steril itu dengan melakukan sanitasi. Jadi kalau steril itu adalah keadaan bebas dari mikroba, baik patogen maupun tidak patogen, berbentuk vegetatif maupun spora. Nah, mohon anak-anak dipahami perbedaan dari steril, sterilisasi, dan sanitasi. Kemudian bagaimana kita memilih cara sterilisasi? Terkait dengan cara memilih ini adalah kita harus melihat bagaimana stabilitasnya, efektivitas, dan waktu. Yang dimaksud dengan stabilitas adalah sifat fisika kimia yang diinginkan serta struktur bahan obat yang tidak boleh mengalami perubahan setelah proses sterilisasi. Kemudian kalau efektivitas adalah cara sterilisasi yang dipilih untuk memberikan hasil maksimal dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Waktu sterilisasi ditentukan oleh bentuk, jenis, sifat, zat, dan kecepatan tercapainya suhu sterilisasi yang merata. Nah, jadi ketiga inilah adalah faktor-faktor kita dalam memilih cara sterilisasi apa yang mau kita pilih. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan sterilisasi untuk menjadikan bahan yang kita
buat itu menjadi steril, maka kita harus memikirkan dulu juga bagaimana memilih cara sterilisasi yang tepat. Pemilihan sterilisasi yang tepat ini berdasarkan faktor 3 ini tadi, stabilitas, efektivitas, dan waktu. Nah, kemudian di dalam FI 4 itu juga ada disebutkan tentang cara sterilisasi itu dengan apa saja. Dalam FI 4 disebutkan ada sterilisasi menggunakan uap, ada cara sterilisasi menggunakan panas kering, cara sterilisasi menggunakan gas, sterilisasi dengan radiasi ion, sterilisasi dengan penyaringan, dan sterilisasi dengan pemanasan, sebentar, dengan ion maksudnya. Nah, ini lebih lengkapnya ya, cara-cara sterilisasi. Sebelumnya tadi ada dikatakan dengan pemanasan kering. Pemanasan kering ini alat yang kita gunakan adalah pemijaran dan oven. Sedangkan sterilisasi basah itu dengan cara direbus, uap jenuh, tekanan tinggi, tindalisasi, pasteurisasi dengan uap air. Kemudian ada dengan penambahan zat tertentu, yaitu dengan penambahan desinfektan, antiseptik, bakteriostatik, fungistatik, antibiotik. Ada juga sterilisasi dengan cara penyinaran, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar UV, radiologi, dan sebagainya. Kemudian ada lagi sterilisasi gas, yaitu dengan gas etilen dioksida yang dinetralkan dengan gas inert, atau dengan penyaringan untuk bahan yang tidak kuat pemanasan. Nah, jadi ini adalah 6 cara untuk melakukan sterilisasi menurut FI 4. Jadi harap dihafalkan ke-6 cara ini, yaitu pemanasan kering, pemanasan basah, penambahan zat tertentu, sterilisasi dengan penyinaran, sterilisasi gas, dan dengan penyaringan. Nah, sekarang bagaimana cara kita memilih dari ke-6 metode ini, mana yang paling tepat dari bahan yang kita miliki? Nah, ini kita bahas satu-satu. Dengan pemanasan kering, itu dilakukan alatnya adalah pemijaran dan oven. Kenapa oven disebut kering? Kita bayangkan aja ketika kita memasak makanan ya, kue misalnya. Di kue itu uap yang mengalir dari oven itu dia kering, tidak ada uap air di dalamnya. Maka itu disebut pemanasan kering menggunakan oven. Nah, ada lagi pemanasan basah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan misalnya seperti kita mengukus. Nah, itu dinamakan pemanasan basah karena panas yang kita peroleh itu berasal dari uap. Uap itu kan basah, makanya disebut dengan pemanasan basah. Jadi sederhananya untuk memahami, ingat aja di dalam kehidupan kita sehari-hari kita biasa menggunakan pemanasan kering dengan oven, pemanasan basah dengan melakukan pengukusan atau perebusan. Nah, seperti itulah. Nah, pemanasan kering ini selain dengan oven, ada juga dengan pemijaran. Pemijaran itu dengan api yang dipijar, kemudian api tersebut dibakar ke
kepada benda yang ingin atau bahan yang ingin kita sterilkan. Ciri dari oven itu dia mengalirkan udara kering. Dia melakukan juga terjadinya proses oksidasi O2. Kemudian suhunya 150 sampai 250. Waktunya 1 sampai 2 jam, dan ini digunakan untuk bahan-bahan yang tahan pemanasan. Jadi jangan gunakan metode pemanasan kering tetapi bahan tersebut tidak tahan pemanasan. Nah, ini adalah persyaratan dari pemanasan kering. Kemudian kita pindah ke pemanasan basah. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa pemanasan basah itu dia mengeluarkan uap air, nah atau dengan cara direbus. Dia juga dengan jenuh bertekanan tinggi. Uap jenuh bertekanan tinggi misalnya seperti alat presto, itu adalah uap jenuh bertekanan tinggi. Di dalam industri juga ada alat-alat seperti itu. Terus ada lagi dengan proses tindalisasi, ada lagi dengan proses pasteurisasi, dan dengan uap air. Ada juga nanti kita mengenalnya dengan autoclave. Nah, itu juga sama ya. Ciri khasnya adalah menggunakan uap air, kemudian membunuh dengan mekanisme koagulasi. Jadi koagulasi itu seperti memecahkan dari si mikroorganisme karena panas, kemudian masuk air yang panas di dalam tubuhnya, di dalam mikroorganisme tersebut, terjadilah pecah. Nah, itu namanya proses koagulasi. Prosesnya ini singkat, hanya memakan waktu 14 sampai 30 menit. Bedakan dengan oven yang menggunakan waktu 1 sampai 2 jam. Suhunya kalau untuk pemanasan basah lebih rendah, yaitu 115 sampai 116. Jadi pilihannya kita seperti itu. Kalau kita memiliki bahan yang memang tahan pemanasan, sebaiknya dilakukan dengan pemanasan kering. Tetapi kalau dia tahan pemanasan namun tidak bisa terlalu panas, dia hanya di suhu sekian, maka pilihlah dengan pemanasan basah. Kemudian ada lagi sterilisasi dengan penambahan zat tertentu. Maka ditambahkanlah desinfektan, antiseptik, bakteriostatik, fungistatik, antibiotik. Nah, ini untuk bahan yang memang tidak tahan dia terhadap pemanasan, maka pilihannya adalah dengan penambahan zat tertentu. Nah, kemudian ini cukup efektif juga karena banyak juga di industri yang menggunakan ini. Nah, namun biasanya di industri juga melakukan apa yang disebut dengan sterilisasi dengan penyinaran. Untuk saat ini sterilisasi dengan cara penyinaran dianggap yang paling efektif karena bisa langsung mensterilisasikan dalam jumlah besar. Jadi dia dimasukkan ke dalam suatu ruang tersebut sudah mengalir sinar, di situ ada sinar gamma, sinar X atau sinar UV, atau adanya radiasi ion. Nah, ini yang banyak dilakukan di industri, karena industri kan bahannya tidak sedikit ya, dia langsung banyak. Makanya sterilisasi yang biasa digunakan adalah dengan sterilisasi penyinaran, dan yang paling populer adalah menggunakan sinar gamma.
Kemudian ada lagi dengan sterilisasi gas, yaitu dengan menggunakan gas etilen dioksida yang dinetralkan dengan gas inert. Kemudian ada juga dengan penyaringan. Nah, ini untuk bahan yang memang benar-benar tidak bisa dilakukan dengan pemanasan, maka dilakukanlah teknik penyaringan. Nah, teknik penyaringan ini biasanya juga dia digabungkan dengan penambahan zat tertentu. Nah, seperti ini biasa bergabung nih dengan proses penyaringan. Karena penyaringan saja kan tidak cukup untuk bisa mensterilkan suatu produk. Nah, ini adalah cara-cara sterilisasi di dalam FI4. Selanjutnya tentang apa yang disebut dengan teknik aseptik. Teknik aseptik adalah pembuatan produk steril yang menggunakan saringan dengan filter khusus untuk bahan obat steril atau bahan baku yang sudah disterilkan. Nah, jadi ini maksudnya begini. Bahan, ada peralatan, tadi ada ruangan. Jadi dalam membuat sebuah produk steril itu ada 3 yang tadi tuh, yaitu bahan, ruangan, alat. Itu ketiganya tuh harus dalam kondisi steril. Nah, ruangan yang sudah steril tadi disebut sudah disanitasi. Kemudian bahan-bahan yang sudah steril itu namanya bahan baku yang sudah disterilkan. Kemudian produk yang sudah metode yang dipakai adalah namanya metode sterilisasi. Nah, sekarang teknik aseptik ini adalah pembuatan produk steril yang menggunakan saringan filter khusus untuk bahan obat steril atau bahan baku yang sudah disterilkan. Jadi sebelumnya sudah ada proses. Jadi bahan baku tersebut sudah disterilkan, ruangan sudah disterilkan, kemudian peralatan sudah disterilkan. Nah, kalau ketiga ini sudah disterilkan, tetapi proses kita membuat, meracik, mencampur semuanya tidak steril, itu tetap aja ada kemungkinan terkontaminasi pada saat pembuatan. Maka itu teknik supaya benar di dalam melakukan sterilisasi ada namanya teknik aseptik. Jadi kita lihat di sini, pembuatan produk steril menggunakan saringan dengan filter khusus untuk bahan obat steril atau bahan baku yang sudah disterilkan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah teknik, suatu teknik di mana kita harus melakukan proses sterilisasi terhadap alat dan bahan yang sudah disterilkan tadi. Nah, sekarang apa sih bahan-bahan yang harus melakukan teknik aseptik? Nah, ini dia ada sediaan steril obat mata, sediaan steril injeksi, sediaan steril infundabilia atau intravena, sama atau untuk infus-infus ya. Jadi yang harus dipahami, teknik aseptik itu adalah untuk membuat ketiga sediaan ini tadi. Jadi ruangannya steril, alatnya steril, bahannya steril, juga cara pembuatannya juga steril. Nah, kita bahas dulu satu, yaitu tentang obat mata. Kita mengenal dulu obat mata itu, obat sediaan steril untuk mata itu ada yang kita kenal dengan kolirium atau ini pencuci mata. Kemudian ada lagi obat tetes mata, ada lagi salep mata okulenta.
Nah, ketiganya ini adalah sediaan steril untuk mata. Mata memang untuk mata itu semuanya harus diproses steril ya, karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh. Sama halnya dengan menyuntik ya, menyuntik itu juga obat-obat injeksi juga dia langsung terkena pembuluh darah kita, maka itu dia perlu suatu proses steril. Begitu juga dengan vena. Nah, kemudian kita masuk ke sediaan injeksi. Sediaan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Nah, itu definisi dari sediaan injeksi. Jadi kalau kita mengenal sediaan injeksi itu bukan hanya berbentuk cairan aja ya, tetapi juga dia ada juga yang berbentuk serbuk. Tapi nanti serbuk itu kemudian diencerkan sehingga menjadi cairan dan bisa ditarik oleh alat injeksi. Jadi sediaan steril untuk suntikan itu ada yang berbentuk larutan bening, ada juga yang berbentuk emulsi, ada yang berupa suspensi, atau berupa serbuk yang kemudian nanti dilarutkan sebelum disuntikan dengan cara merobek jaringan dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Nah, itu adalah definisi dari sediaan steril dari injeksi. Kemudian apa sih penggolongannya dari injeksi? Injeksi dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu pertama, sediaan berupa larutan air dalam minyak atau di dalam pelarut organik. Nah, itu yang disebut tadi suspensi atau emulsi ya. Dia kalau di dalam air, di dalam minyak kan berarti itu sediaan emulsi. Contohnya yang air dalam minyak atau pelarut organik lain adalah misal injeksi vitamin C, injeksi Campora oil, injeksi luminal. Satu. Kemudian yang kedua, sediaan padat kering. Nah, ini di dalam injeksi ada juga sediaan padat kering. Kemudian ada lagi sediaan padat kering yang membentuk larutan yang memenuhi persyaratan untuk disuspensikan steril. Nah, ini larutan suspensi ya. Terus ada lagi sediaan berupa suspensi serbuk dengan medium cair yang sesuai untuk atau tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Contohnya ada injeksi suspensi kortison asetil steril. Nanti bisa baca di buku paketnya ya yang kemarin sudah diberikan. Terus ada lagi sediaan berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih dapar pengencer. Contohnya penicillin oil untuk injeksi. Nah, itu adalah penggolongan injeksi ya. Kemudian komponen apa sih di dalam obat suntik itu? Nah, mari kita bahas ya. Obat suntik mengandung bahan-bahan berikut. Yang pasti satu, bahan obat ya. Komponen dari obat suntik tuh pertama ada bahan obat. Nah, bahan obat ini atau disebut juga zat berkhasiat itu harus memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam farmakope. Kemudian pada etiket
harus tercantum PI, yaitu pro injection. Obatnya juga beretiket PA, pro analisis. Jadi meskipun obat beretiket PA, terjamin kualitas secara kimiawi, belum tentu obat tersebut memenuhi syarat untuk injeksi. Nah, ini di buku paket ada pernyataan seperti itu. Jadi bedanya gini, kalau di dalam obat suntik itu ada tertera PI, itu berarti memang dia digunakan untuk injeksi, untuk langsung ke pasien. Tetapi kalau di dalam etiket tertulis PA, pro analisis, itu artinya biasa dipakai oleh lab atau untuk para peneliti-peneliti atau di dalam lab di rumah-rumah sakit. Nah, itu menggunakan etiket PA. Tapi untuk yang pro analisis ini tidak boleh dipakai langsung ke pasien karena itu untuk melakukan analisa lab. Nah, jadi bedanya itu nanti kalau bekerja kemudian melihat ada injeksi dengan etiket PA dan PI, jadi jangan salah. Kemudian ada lagi zat pembawa. Di dalam obat suntik ada lagi namanya zat pembawa. Zat pembawa ini adalah disebut juga sebagai pelarut. Nah, pelarut ini ada yang berair dan yang tidak berair. Zat yang berair ini umumnya digunakan untuk air untuk injeksi atau aqua pro injection sebagai pelarutnya. Selain itu, zat yang digunakan untuk injeksi itu ada NaCl, glukosa, atau NaCl kompositus atau solusiopetit. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa injeksi yang memang sudah cair dan dia siap dipakai kepada pasien. Nah, makanya zat pembawa berbentuk cairan ini isinya NaCl. Jadi maksudnya gini, kalau ada satu injeksi yang berbentuk serbuk, kemudian kan serbuk itu diencerkan dengan pelarutnya. Nah, pelarutnya ini adalah NaCl. Jadi dimasukkan ke dalam vial ya biasanya. Kalau ampul kan sudah cair. Nah, kalau vial ini biasanya masih serbuk. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam alat vial tadi, dikocok, kemudian baru disuntikan ke pasien. Nah, itu adalah zat pembawa berair. Ada juga zat pembawa yang tidak berair. Nah, umumnya yang digunakan adalah minyak atau di dalam etiketnya nanti disebut olea pro injection. Pembawanya biasanya menggunakan oleum sesame, oleum olivarum, atau oleum arachidis. Pembawa ini tidak berair. Ini adalah untuk obat yang sukar larut, untuk obat yang tidak stabil di dalam air, atau dikehendaki untuk efek depo terapinya. Ya, memang tidak banyak yang menggunakan oleum, tetapi memang di dalam bentuk pengobatan tetap ada yang menggunakan oleum pro injection ini. Kemudian komponen obat suntik yang ketiga adalah bahan pembantu. Bahan pembantu ini adalah bahan yang ditambahkan di dalam pembuatan injeksi. Ini untuk stabilitas ya. Jadi biarpun di dalam obat suntik tersebut sudah terdapat bahan obat dan zat pembawa, biasanya diperlukan tetap bahan pembantu. Bahan pembantu ini untuk membuat stabilitas dari si komponen obat suntik tersebut. Apa sih di dalam zat pembantu ini?
Pertama adalah pH yang optimal. Nilai pH optimal ini harus diatur di dalam pembuatan obat suntik, karena injeksi itu kan langsung berhubungan dengan darah, maka pH-nya itu harus sesuai dengan cairan di dalam tubuh kita. Jangan sampai kalau pH tidak sesuai, dia masuk ke dalam pembuluh darah, itu akan terjadi bukannya sembuh, malah akan terjadi masalah karena tidak sesuai penolakan di dalam tubuh. Maka itu pH optimal untuk darah atau cairan tubuh itu harus sesuai. pH di dalam tubuh kita kan 7,4. Nah, situasi ini disebut dengan isohindris. Makanya tidak semua bahan obat itu kan stabil pada pH tubuh kita, sehingga harus ditambahkan satu zat tertentu sehingga pH-nya stabil. pH ini adalah untuk menjamin stabilitas obat, baik dari perubahan warna, dari efek terapi obat, atau dari reaksi obat itu sendiri, untuk supaya terhindar ya. Kemudian juga untuk mencegah terjadinya rangsangan atau rasa sakit ketika disuntikan. Jadi larutan injeksi yang pH-nya terlalu tinggi atau di atas 9 dapat menyebabkan nekrosis, yaitu jaringan menjadi mati. Namun apabila pH terlalu rendah, itu dapat menyebabkan rasa sakit ketika disuntikan. Nah, itu sebabnya pH tadi harus diatur ya di dalam obat suntik. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Karena apabila pH-nya terlalu tinggi, jaringan di dalam tubuh yang terkena suntikan tadi itu bisa mati. Tetapi kalau terlalu rendah, itu menyebabkan rasa sakit yang amat sakit ketika disuntikan. Maka itu pH harus distabilkan di 7,4 supaya ketika dia masuk ke dalam aliran darah itu sama, diterima dengan baik oleh darah. Nah, beberapa obat yang stabil dalam lingkungan asam adalah seperti adrenalin, vitamin C, vitamin B1. Nilai pH dapat diatur dengan cara, nah ini diingat caranya adalah menambahkan zat tunggal, misalnya asam untuk alkaloida atau basa untuk sulfa. Kemudian bisa juga menambahkan larutan dapar, misalnya fosfat untuk injeksi atau dapar borat untuk tetes mata. Nah, tapi perlu diperhatikan juga hal-hal untuk dalam kita menambahkan dapar tadi, yaitu kecuali darah, cairan tubuh lain juga memiliki kapasitas dapar. Umumnya larutan dapar menyebabkan larutan injeksi menjadi hipertonis. Bahan obat akan mengalami diosmosis jika kapasitas dapar sudah hilang. Jadi sebaiknya obat diberi dapar pH yang tidak jauh dari isohindris. Jika stabil, obat berada pada pH yang jauh dari pH isohindris. Sebaiknya obat tidak perlu ditambahkan dapar karena perlu waktu lama untuk meniadakan kapasitas dapar. Nah, itu tadi ya, pH-nya harus isohindris. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, berapa pH isohindris? Nah, isohindris itu artinya pH yang sama dengan cairan tubuh kita, yaitu 7,4. Jadi semua obat suntik itu diupayakan supaya mencapai posisi isohindris. Kalau dia kurang kalau dia asam akan ditambahkan dapar, atau begitu juga sebaliknya.
Nah, itu tadi mengenai pH ya. pH optimal atau isohindris itu tadi. Nah, kemudian ini A-nya, B-nya yang di sini, ini ketarik ya, jadi jangan dibaca yang ini. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam bahan pembantu. Yang pertama pH optimal, yang kedua larutan isotonis, yang ketiga larutan isoionik, yang keempat zat bakterisida, yang kelima di sini ya, yang kelimanya zat pemati rasa di tempat, yang keenam adalah stabilisator. Nah, tadi yang penting di sini sudah kita bahas tentang isohindris, yaitu situasi di mana pH itu sama dengan pH di dalam tubuh kita. Maka itu pH optimal itu harus tercapainya isohindris dengan nilai 7,4. Sekarang kita bahas tentang isotonis. Larutan suntik dikatakan isotonis jika memiliki tekanan osmosis yang sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh, yang nilainya sama dengan tekanan osmosis larutan NaCl 0,9. Kemudian memiliki titik beku sama dengan titik beku cairan tubuh, yaitu 0,52. Nah, jadi kedua hal yang tadi disebutkan itu penting ya, dimana tekanan osmosis itu harus sama dengan tekanan osmosis di dalam tubuh, di dalam cairan tubuh kita, yaitu 0,9. Titik bekunya juga harus sama, yaitu 0,52. Nah, sekarang kenapa harus dalam posisi osmosisnya itu sama dengan larutan NaCl? Nah, mari kita bahas ya. Jadi gini, larutan injeksi memiliki tekanan osmosis itu lebih besar dari NaCl di dalam tubuh kita, yaitu 0,9. Maka kalau kondisinya seperti itu larutan itu disebut hipertonis. Sedangkan larutan kalau memiliki osmosisnya lebih kecil itu disebut hipotonis. Jadi jika larutan injeksi hipertonis disuntikkan ke dalam sel, akan ditarik keluar dari sel sehingga sel akan mengkerut. Tetapi keadaan ini bersifat sementara dan tidak akan menyebabkan kerusakan sel tersebut, tetapi menyebabkan rasa sakit. Nah, itu tadi. Jadi kalau kondisi dari obat yang kita suntikan tadi dalam kondisinya itu hipertonis, jadi dia itu lebih tekanan osmosisnya lebih besar ya, tekanan osmosisnya lebih besar daripada tekanan di dalam tubuh kita, itu menyebabkan mengkerutnya sel-sel. Nah, mengkerutnya sel-sel itu menyebabkan rasa sakit. Nah, tetapi jika larutan injeksinya hipotonis disuntikkan, air dari larutan injeksi akan diserap masuk ke dalam sel sehingga sel tadi mengembang dan pecah. Nah, yang mengembang dan pecah tersebut adalah keadaan yang bersifat hipotonis. Nah, kalau sel darah pecah, peristiwa ini disebut hemolisis. Sel pecah ini akan dibawa ke aliran darah dan dapat menyumbat pembuluh darah kecil. Dengan demikian, larutan injeksi sebaiknya harus hipotonis. Nah, seperti itu ya. Kenapa harus hipotonis atau sama dengan NaCl di dalam tubuh kita? Karena kalau terjadi hipertonis,
sel kita akan mengkerut, menyebabkan rasa sakit. Tapi kebalikannya, kalau dia hipotonis, menyebabkan osmosis itu menarik tekanan osmosis tersebut sehingga menarik cairan-cairan yang ada di sekitarnya, sel darah menjadi besar kemudian pecah. Nah, ini menyebabkan hal yang fatal ya buat tubuh kita kalau sel darah pecah. Nah, karena itu supaya obat suntik tadi bisa masuk dengan baik ke dalam tubuh kita, dia harus dalam kondisi isotonis. Isotonis yaitu dia sama dengan cairan di tubuh kita, di mana NaCl yang terkandung adalah 0,9%. Nah, jadi hal penting di situ adalah pH optimal yang tadi pH optimalnya, kemudian juga NaCl-nya harus dalam keadaan isotonis yaitu 0,9%. Nanti ada perhitungan bagaimana kita menghitung suatu larutan supaya isotonis, berapa banyak zat yang ditambahkan agar terbentuknya berapa banyak NaCl yang ditambahkan supaya terbentuknya satu larutan obat suntik yang isotonis. Tapi untuk perhitungannya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang larutan injeksi untuk isotonis untuk menyuntikkan apa saja sih, untuk dalam kondisi apa saja. Yang pertama adalah subkutan. Subkutan itu berarti di antara kulit ya, subkutan. Larutan yang tidak isotonis dapat menimbulkan rasa sakit. Sel-sel di sekitar penyuntikan dapat rusak dan menyebabkan bahan obat tidak lancar, yaitu entah itu terlalu tinggi NaCl-nya atau terlalu rendah NaCl-nya, itu bisa menyebabkan kerusakan. Kalau dia terlalu tinggi menyebabkan sel mengkerut dan rasa sakit, tetapi kalau dia terlalu rendah menyebabkan selnya rusak. Kemudian juga dalam penyuntikan intralumbal, perubahan tekanan osmosis pada cairan lumbal dapat menimbulkan rangsangan pada selaput obat. Nah, itu juga hati-hati dalam menggunakan intralumbal. Juga intravena. Intravena kan langsung ke vena ya. Jadi larutan injeksi ini dapat menimbulkan hemolisis jika tidak isotonis. Seperti itu. Jadi apalagi di vena, dia langsung ke pembuluh darah, dia bisa menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah di vena ya, apabila tidak isotonis. Untuk mendapatkan larutan iso yang ketiga sekarang kita bahas isoionik ya. Nah, larutan isoionik adalah larutan injeksi yang mengandung ion-ion yang sama dengan ion yang terdapat di dalam darah, yaitu K, Na, Mg, Ca, dan Cl. Larutan isoionik diperlukan pada penyuntikan di dalam jumlah besar, misalnya pada infus intravena. Nah, ini maksudnya gini, pada intravena atau menggunakan infus itu kan kita menggunakan dalam jangka waktu lama ya, bisa 8 jam, bisa bahkan berhari-hari. Dalam kondisi tertentu orang harus diinfus. Nah, ketika memasukkan obat, memang kan ada obat yang dimasukkan di dalam infus, tetapi karena menggunakan dalam jumlah besar supaya tidak ada penolakan di dalam tubuh kita,
Di situ juga kita harus memasukkan ion-ion yang sama dengan tubuh kita, yaitu ion-ion yang ada di dalam darah ya, yaitu K, Na, Mg, Ca dan Cl. Makanya kalau kalian lihat di dalam obat-obat infus, bisa dibaca nanti apa sih isinya. Selalu tercantum di situ ada K, Na, Mg, Ca dan Cl. Karena itu dimaksud supaya ketika aliran atau cairan masuk ke dalam aliran darah itu bisa diterima dengan baik, jadi tidak dianggap benda asing yang tidak dikenal. Nah, itu sebabnya diperlukan isoionik. Kemudian ada lagi zat bakterisida. Zat bakterisida ini perlu ditambah apabila obat tidak disterilkan atau larutan injeksi dibuat secara aseptik. Larutan injeksi disterilkan dengan cara penyaringan melalui penyaring bakteri steril. Larutan injeksi disterilkan dengan cara pemanasan suhu 98 sampai 100. Larutan injeksi diberikan dalam wadah takaran ganda. Satu kemasan untuk lebih dari 1 kali pemakaian. Jadi kalau kayak ampul kan 1 kali dipakai buang, tetapi kalau untuk di vial itu kan kadang ada beberapa kali. Jadi supaya dia tetap steril isinya perlu ditambahkan zat-zat bakterisida tadi. Atau juga dengan cara pembuatannya aseptik juga diperlukan adanya bakterisida di dalam obat suntik. Tetapi zat bakterisida ini tidak perlu ditambahkan apabila volumenya hanya 1 kali penyuntikan melebihi 15 mili, yaitu tadi dengan menggunakan ampul ya, dia kan 1 kali penyuntikan. Atau larutan injeksi yang disebut sudah cukup daya bakteriostatiknya, contohnya kayak atropin, pembawa asam borat, itu tidak perlu ditambah bakterisida karena zat utamanya juga sudah berfungsi sebagai bakteriostatik atau bisa berfungsi sebagai antiseptik. Kemudian ada lagi zat pemati rasa setempat atau anestetik lokal, bisa dibaca di buku kemarin sudah di-share ya tentang buku paketnya. Nah, di situ juga sudah dituliskan ya. Jadi untuk anestetik lokal digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada tempat dilakukan penyuntikan yang disebabkan oleh larutan injeksi yang terlalu asam, misalnya prokain, novokain, benzyl alkohol. Kemudian ada lagi sebagai stabilisator. Sebagai stabilisator digunakan untuk menjaga kestabilan larutan injeksi dalam penyimpanan. Kemudian juga ada pernyataan wadah dan tertutup. Jadi wadah injeksi itu harus tertutup ya, harus tertutup. Ya sama seperti obat-obat lainnya juga kan memang harus tertutup. Tetapi untuk injeksi ini wadahnya harus kaca atau plastik. Selain itu wadahnya juga dapat dibedakan, ada 2 ya. Jadi dalam sediaan obat suntik ada dosis tunggal, ada dosis ganda. Dosis tunggal itu disebut single dose, yaitu untuk sekali pakai. Dia biasanya di ampul ya. Wadah ini ditutup dengan cara melebur ujungnya menggunakan api maksudnya, sehingga tertutup kedap tanpa menggunakan karet. Sedangkan untuk vial dia adalah multiple dose.
Wadahnya bisa beberapa kali disuntikkan. Wadah ini ditutup dengan karet dan aluminium. Seperti itu. Wadah yang digunakan dalam injeksi harus wadah kaca ya, atau kalaupun wadah plastik itu harus jenis polietilen atau polipropilen, dan sudah dilakukan sterilisasi terhadap wadah. Biasanya bisa dengan pemanasan. Setelah melakukan pemanasan bisa dengan dialirkan obat-obat tertentu, seperti itu. Nah, kemudian persyaratan obat suntik. Apa saja persyaratan obat suntik? Nah, ini ada syaratnya. Persyaratan ini berlaku untuk injeksi yang berair ya, kalau yang masih serbuk enggak. Jadi kalau yang sudah berbentuk, sudah berair, dia harus aman digunakan, tidak boleh menyebabkan iritasi jaringan. Sediaan juga harus jernih, bebas dari partikel padat. Sedapat mungkin bersifat isohindris, seperti yang tadi udah kita bahas ya. Dia harus isohindris, karena kalau terlalu asam nanti jadi apa, terlalu basa jadi apa, tadi sudah kita bahas ya. Maka itu isohindris itu di posisi 7,4. Dalam pH 7,4 ini tidak menyebabkan rasa sakit dan penyerapannya bisa optimal. Sedapat mungkin harus diusahakan isohindris supaya tidak terjadi hipo atau hipertonik yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau dia hipotonis menyebabkan apa, kalau hipertonis menyebabkan apa, nanti kalian ingat-ingat itu ya. Nah, maka sedapat mungkin harus isohindris dan juga isotonik. Yang kelima persyaratan adalah harus steril, yaitu bebas dari mikroba baik patogen maupun tidak patogen, tapi tetap harus bebas dari mikroba hidup. Kemudian juga dia bebas pirogen, karena kalau ada pirogen itu bisa menyebabkan demam ya, maka itu harus bebas dari pirogen. Juga tidak boleh berwarna, kecuali zat berkhasiatnya memang berwarna. Misalnya seperti B kompleks itu kan memang warnanya kekuning-kuningan. Nah, itu memang warna dasarnya dari si obat tersebut berwarna seperti itu. Nah, tapi jangan pernah kemudian biar bagus ditambahkan zat warna. Nah, itu tidak boleh di dalam obat suntik. Nah, kemudian penandaan obat suntik. Apa sih penandaan yang perlu dilakukan di dalam obat suntik? Yang pertama adalah nama sediaan, itu sudah pasti. Yang kedua, kalau sediaannya cair harus tertera presentasinya, berapa jumlah zat aktif, berapa zat pembawanya. Misalnya itu adalah amoksisilin misalnya ya. Kemudian di dalam cairan sejumlah 3 mili misalnya di dalam ampul tersebut. Itu harus ditulis di dalam etiketnya, di dalam penandaan obat suntik tersebut ya. Jadi amoksilin
amoxicillin 2 mg per 5 mili misalnya gitu, misalnya seperti itu. Nah, jadi harus kalau dia sudah berbentuk cairan harus disebutkan berapa zat aktif dan berapa volumenya, volume dari zat pembawanya. Kemudian yang ketiga, untuk sediaan kering itu harus dituliskan jumlah zat aktifnya. Misalnya di situ adalah B kompleks ya, B kompleks 5 mg misalnya, itu harus ada tertulis. Kemudian nama pabriknya, atau kalau itu barang import harus tertulis importirnya. Juga harus tertulis nomor lot dan nomor batch-nya untuk menunjukkan identitas. Nah, itu adalah penandaan obat suntik. Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dalam bentuk injeksi. Keuntungannya dia bekerja cepat karena tidak perlu melewati saluran pencernaan, jadi langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Dapat digunakan untuk obat yang rusak oleh cairan lambung, jadi ada obat-obat tertentu yang dia di lambung rusak, maka digunakanlah obat suntik langsung ke reseptornya. Kemudian obat suntik juga kemurnian dan takarannya lebih terjamin, karena kalau dengan obat minum kan nanti ada proses pelepasan segala macam, mungkin yang terserap di dalam tubuh kita hanya 60% misalnya terserap ke dalam darah. Tetapi kalau dengan obat suntik dia karena langsung ke dalam pembuluh darah, maka kemurniannya bisa jauh lebih tinggi. Nah, kemudian dapat juga digunakan sebagai depo terapi, karena depo terapi ini diperlukan karena dia cepat, prosesnya cepat, sehingga misalnya dalam kondisi pasien yang dalam keadaan keparahannya tinggi, nah yang keparahannya itu terlalu tinggi, dia harus segera mendapatkan pertolongan. Kalau dengan obat dia sudah tidak bisa minum lagi, maka dipilihnya adalah dengan menyuntik. Nah, itu seperti itu. Kemudian adalah sediaan steril infundabilia atau intravena.